Jepang, dari era samurai hingga restorasi Meiji. Beberapa orang lahir di bawah panji kebesaran, yang lain harus mengklaimnya. Selama berabad-abad, Jepang diperintah oleh seorang kaisar yang berdaulat, seorang bangsawan turun-temurun yang memegang kekuasaan atas rakyat dan istana kekaisaran. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, kekayaan dan kekuasaan bergeser ke seluruh negeri. Kemakmuran provinsi ini melahirkan kelompok tuan tanah feodal yang berkembang pesat. Negara itu terjerumus ke dalam konflik bersenjata yang melahirkan pemerintahan militeristik yang lebih definitif. Samurai, kelas prajurit yang terikat oleh kode etik dan tugas, bersumpah untuk melindungi tanah tuan mereka dengan segala cara, muncul sebagai kekuatan baru. Kebangkitan samurai ini sangat mengurangi otoritas kaisar, yang pada akhirnya memunculkan penguasa militer tertinggi, yaitu shogun. Kesogunan membawa kedamaian untuk sementara waktu, tetapi ketidakstabilan perlahan meningkat saat para bangsawan kembali berperang untuk memperluas wilayah kekuasaan mereka. Konflik berkepanjangan ini menjerumuskan Jepang ke dalam kekacauan dan perang saudara selama berabad-abad, hingga perang menjadi cara hidup. Samurai hidup dengan prinsip bahwa kematian lebih baik daripada aib, dan kekalahan di medan perang seringkali diakhiri dengan ritual seppuku, zaman Sengoku dan perebutan kekuasaan. Pada tahun 1590, kekacauan mencapai puncaknya setelah jatuhnya shogun terakhir. Taiko Hideyoshi berhasil menyatukan Jepang, tetapi persatuan ini hanya berumur pendek. Setelah kematiannya, pewarisnya yang masih berusia 7 tahun tidak mampu mempertahankan kendali. Dewan Bupati dibentuk, terdiri dari 5 buso dari 5 wilayah utama. Yoshito Naga dari Kanto, Sugiyama Josei dari wilayah utara, Ohno Harunobu dari Bungo, Kiyama Ukon Sadanaga dari Higo, dan Ishido Kazunari dari Gosu. Namun, ketidakpercayaan meracuni dewan ini. Ishido mengambil alih istana Osaka, benteng yang tidak dapat ditembus. Sementara, para bupati lainnya menyusun rencana untuk merebut kekuasaan. Di balik tembok istana yang megah ini, para wanita samurai berperan penting dalam politik, dilatih dalam seni perang dan strategi untuk memengaruhi jalannya kekuasaan. Di tengah gejolak ini, Jepang mulai bersentuhan dengan dunia luar. Perang iman Kristen merembet ke pantai-pantai Jepang saat Katolik dan Protestan berusaha mengubah penduduk lokal. Ketegangan agama ini memperdalam perpecahan di dalam negeri. Setiap buso diam-diam memperkuat pasukan samurai mereka, bersiap menghadapi pertarungan untuk supremasi. Kedatangan kapal hitam dan kejatuhan kesogunan. Pada pertengahan abad ke-19, Jepang masih berada di bawah kekuasaan kesogunan Tokugawa, yang didirikan setelah pertempuran Sekigahara pada tahun 1600. Setelah lebih dari 2 abad, Jepang menutup diri dari dunia luar dengan kebijakan Shokaku. Tetapi, stabilitas ini mulai runtuh pada tahun 1853 dengan kedatangan Komodor Matthew Perry dari Amerika Serikat. Perry tiba dengan kapal hitam yang mengancam, menuntut Jepang membuka diri untuk perdagangan internasional. Di bawah ancaman kekuatan militer superior Barat, Kesogunan Tokugawa menandatangani Konvensi Kanagawa pada tahun 1854 yang membuka pelabuhan Jepang untuk dunia luar, memicu ketidakpuasan di kalangan samurai dan bangsawan yang melihat pemerintahan feodal semakin kehilangan kendali. Samurai dari domain Satsuma dan Chosu di selatan menjadi pelopor perlawanan, menyerukan Shonojoi atau hormat kepada kaisar, usir orang-orang barbar. Tetapi, mereka juga menyadari bahwa untuk menghadapi ancaman asing, Jepang harus memodernisasi dirinya. Perang Boshin dan restorasi Meiji. Ketegangan memuncak dalam Perang Boshin 1868 sampai 1869.
di mana pasukan pendukung kaisar bertempur melawan loyalitas Keshogunan Tokugawa. Setelah serangkaian kemenangan, kekuatan kekaisaran berhasil merebut Edo, dan Keshogunan Tokugawa mulai runtuh. Pada tahun 1868, Kaisar Meiji dikembalikan ke tampuk kekuasaan dalam sebuah peristiwa yang dikenal sebagai Restorasi Meiji. Pemerintahan kekaisaran dipindahkan dari Kyoto ke Edo, yang berganti nama menjadi Tokyo. Jepang pun mulai memasuki era transformasi besar-besaran. Feodalisme dihapuskan, dan Jepang mengadopsi sistem pemerintahan modern berbasis konstitusi. Samurai kehilangan status mereka sebagai kelas sosial istimewa, digantikan oleh angkatan bersenjata nasional yang baru berdasarkan model barat. Reformasi pendidikan, industrialisasi, dan pembangunan infrastruktur seperti jalan kereta api mempercepat modernisasi Jepang. Akhir era samurai dan kelahiran Jepang modern. Pemberontakan terakhir para samurai terjadi dalam Perang Satsuma pada tahun 1877, dipimpin oleh Saigo Takamori. Meskipun para samurai bertempur dengan gagah berani, mereka akhirnya kalah dari pasukan kekaisaran yang dipersenjatai dengan teknologi modern. Kekalahan ini menandai akhir resmi era samurai. Jepang membuktikan kekuatannya di panggung internasional dengan kemenangan melawan Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1904. Menandai transformasi dari negara feodal menjadi kekuatan global yang disegani. Restorasi Meiji bukan hanya akhir dari era feodal Jepang, tetapi juga kelahiran sebuah bangsa baru, Jepang yang lebih